Malaysia memanas. Buntut kekalahan memalukan dari Thailand, ribuan supporter Malaysia lakukan aksi demo besar-besaran menuntut pemain naturalisasi dipulangkan ke negara asalnya. Legenda Malaysia Safi Salih sampai berkomentar seperti ini. Simak ulasan detailnya di sini. Pernyataan luar biasa Shin Tae-yong yang bikin fans Garuda lega. Di saat semuanya pasrah dengan keadaan timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi semua langsung dibuat yakin dengan skuad timnas Indonesia. Beginilah penjelasannya. Mental yang luar biasa. Pemain kejutan Shin Tae-yong, yaitu Rivaldo Papahan, berikan pernyataan yang bisa gemparkan fans Garuda di ASEAN Cup ini. Pernyataan seperti apakah itu? Simak baik-baik dalam video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Malaysia memanas. Buntut kekalahan memalukan dari Thailand, ribuan supporter Malaysia lakukan aksi demo besar-besaran menuntut pemain naturalisasi dipulangkan ke negara asalnya. Legenda Malaysia Safi Salih sampai berkomentar seperti ini. Simak ulasan detailnya di sini. Ribuan supporter Malaysia bisa saja melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Malaysia FAM pada Minggu 15 Desember. Aksi tersebut merupakan luapan kekecewaan para pendukung setelah timnas Malaysia kalah 1-0 dari Thailand dalam laga ketiga ASEAN Cup 2024 yang digelar di Bangkok Sabtu malam. Kekalahan ini sekaligus membuat Harimau Malaya gugur dari turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut. Diprediksi masa terlihat mengenakan atribut supporter dan membawa spanduk berisi kritik tajam terhadap manajemen FAM, pelatih timnas, dan performa pemain. Mereka menuntut adanya perubahan besar-besaran di tubuh FAM dan menilai pengelolaan sepak bola di Malaysia tidak mampu membawa prestasi yang memuaskan. Kami lelah dengan kegagalan ini. Timnas harus lebih baik dari ini. Reformasi FAM adalah solusi. Ini memalukan padahal kita pakai skuad terbaik masih saja tidak bisa lolos. Buat apa pemain naturalisasi kalau tidak ada pengaruhnya buat timnas Malaysia? Pulangkan saja pemain naturalisasi itu ke negara asalnya. Begitulah kira-kira kata salah satu demonstran. Legenda sepak bola Malaysia Safi Salih bisa saja ikut memberikan komentar atas kegagalan timnas Malaysia di ASEAN Cup 2024. Diprediksi dalam wawancaranya dengan media lokal, Safi menyatakan bahwa kekalahan ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat. Sepak bola adalah olahraga yang selalu berkembang. Kita harus jujur bahwa kita tertinggal dari beberapa negara tetangga dalam hal pembinaan dan strategi. Kekalahan dari Thailand menunjukkan bahwa ada yang salah, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tingkat manajemen dan pengembangan pemain muda. Begitulah kira-kira kata Safi. Safi juga meminta para pendukung untuk tetap tenang dan memberikan masukan yang konstruktif. Kritik dari fans itu wajar, tetapi kita harus mendorong perubahan dengan cara yang positif. Semoga FAM mendengarkan suara supporter dan melakukan langkah yang nyata untuk perbaikan ke depan, tambahnya kira-kira. Kekalahan ini bisa menjadi pukulan berat bagi para pendukung Harimau Malaya mengingat ekspektasi tinggi setelah performa apik di babak grup. Namun, lemahnya penyelesaian akhir dan rapuhnya pertahanan menjadi faktor yang membuat tim gagal melaju lebih jauh. Apabila benar, menanggapi demonstrasi ini, perwakilan FAM menyatakan bahwa mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan kinerja timnas. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohd Amin mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang terjadi. Kami memahami kekecewaan supporter dan akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi sepak bola nasional. Proses evaluasi akan segera dilakukan untuk memastikan bahwa masa depan timnas lebih cerah, ujar Hamidin dalam pernyataan resminya. Aksi ini menjadi pengingat keras bahwa sepak bola adalah bagian penting dari identitas nasional Malaysia dan kegagalan di lapangan akan selalu memicu respons emosional dari para pendukungnya. Bagaimana guys menurut kalian apabila benar supporter Malaysia melakukan demo besar-besaran? Apakah supporter timnas Indonesia nanti kalau kalah lawan Vietnam juga akan melakukan hal sama? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya.
Pernyataan luar biasa Shin Tae-yong yang bikin fans Garuda lega. Di saat semuanya pasrah dengan keadaan timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi semua langsung dibuat yakin dengan skuad timnas Indonesia. Beginilah penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terlalu pusing dengan absennya Marcelino Ferdinand. Ia menegaskan skuad Garuda masih banyak dihuni pemain bagus. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Viet Tri Stadium, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024. Jelang menghadapi Vietnam, timnas Indonesia memang mengalami banyak masalah. Tim asuhan Shin Tae-yong dilanda kelelahan setelah melakukan pertandingan tandang ke Myanmar, laga kandang, kemudian tandang lagi ke Vietnam. Situasi ini membuat tim merah putih kelelahan karena menjalani perjalanan yang tak mudah dan lama. Untuk itu, kelelahan ini menjadi salah satu masalah yang disoroti Shin Tae-yong. Namun, permasalahan timnas Indonesia sebenarnya tak hanya itu. Pasalnya, Shin Tae-yong pun harus kehilangan satu pemain andalannya, yakni Marcelino Ferdinand. Gelandang andalan skuad Garuda itu dipastikan absen membela timnas Indonesia lawan Vietnam. Hal ini karena sebelumnya ia mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Laos setelah menerima kartu kuning kedua PETA menit ke-69. Situasi itu membuat Marcelino Ferdinand diusir dari lapangan dan dipastikan absen dalam dua laga di ASEAN Cup 2024 ini. Dengan absennya Marcelino Ferdinand ini tentu saja bisa mempengaruhi permainan skuad Garuda. Namun Shin Tae-yong tak punya pilihan dan harus tetap fokus dengan pemain yang ada untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku bahwa sebenarnya situasi saat ini tak mudah karena memang ada beberapa pemain yang ia harapkan bisa memperkuat tim. Akan tetapi mereka belum hadir seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner, serta sekarang kehilangan Marcelino Ferdinand. Tentu saja ini situasi yang tak mudah, tetapi ia menekankan bahwa timnas Indonesia masih memiliki pemain lain. Pelatih berusia 54 tahun tersebut bahkan menekankan bahwa tim merah putih akan melakukan yang terbaik. Sebenarnya komposisi skuad kami tidak terlalu orisinil, terutama jika dibandingkan dengan beberapa pertandingan terakhir ketika melawan tim-tim di kualifikasi Piala Dunia. Ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan Vietnam, Sabtu 14 Desember 2024. Lalu ada banyak pemain yang tidak bisa bergabung dengan tim kami, padahal saya sebenarnya sangat butuh kehadiran mereka. Namun kami tetap punya beberapa pemain lain, jadi kami akan berupaya melakukan yang terbaik, ucapnya. Shin Tae-yong terlalu pusing dengan absennya Marcelino Ferdinand. Menurutnya, saat ini tim merah putih memiliki banyak pemain bagus. Ia pun menekankan bahwa timnas Indonesia juga punya kekuatan yang bagus, yakni adanya Pratama Arhan. Walaupun terkait keunggulan Pratama Arhan ini juga tak selalu bisa dipakai setiap menit di pertandingan. Untuk itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mengakui bahwa melawan Vietnam memang tak akan mudah. Namun, ia menekankan tim asuhannya bakal tetap menampilkan yang terbaik. Dan seperti yang Anda katakan tadi, kami juga punya beberapa pemain lain seperti Arhan yang punya kekuatan bagus saat melakukan long throw. Tetapi selama pertandingan, saya tidak tahu berapa kali kita bisa mendapatkan kesempatan lemparan ke dalam ini, kata Shin Tae-yong. Jadi lagi-lagi melawan Vietnam kami tidak tampil dengan skuad penuh, tetapi turnamen ini tidak masuk dalam kalender FIFA, jadi kami tidak bisa memaksakan, jelasnya. Shin Tae-yong memilih untuk fokus dengan pemain yang dibawanya saat ini. Hal ini karena ia juga ingin mempersiapkan para pemain muda ini dengan baik. Ia menganggap para pemain muda ini bisa belajar dan menambah pengalaman di ASEAN Cup 2024 ini. Pasalnya mereka adalah pemain-pemain yang bakal dipakai dalam perjuangan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 mendatang. Ditambah lagi timnas U23 Indonesia juga bakal bertanding di SEA Games 2025. Oleh karena itu, alih-alih pusing dengan absennya Marcelino Ferdinand dalam laga melawan Vietnam, Shin Tae-yong ingin para pemain tetap fokus agar bisa menunjukkan permainan terbaik. Dengan penampilan terbaik juga diharapkan hasil maksimal bisa didapatkan tim merah putih nantinya. Ini sangat disayangkan memang, tetapi kami masih punya banyak pemain lain
tutur Shin Tae-yong. Dan fokus saya di kompetisi ini adalah coba mempersiapkan tim dengan baik untuk tahun depan bersama para pemain muda ini, pungkasnya. Mental yang luar biasa. Pemain kejutan Shin Tae-yong, yaitu Rivaldo Papahan, berikan pernyataan yang bisa gemparkan fans Garuda di ASEAN Cup ini. Pernyataan seperti apakah itu? Simak baik-baik dalam video ini. Gelandang timnas Indonesia Rivaldo Papahan bertekad membawa skuad Garuda meraih hasil terbaik di Vietnam. Timnas Indonesia bakal melawan Vietnam dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Vietri Stadium, PHU Tho, Minggu 15 Desember 2024. Jelang menghadapi laga ini, timnas Indonesia sebenarnya dalam situasi yang tak mudah. Pasalnya, tim Merah Putih menjalani perjalanan yang panjang dari Indonesia ke Myanmar, setelah itu main Indonesia, dan saat ini di Vietnam. Situasi ini membuat timnas Indonesia mengalami kelelahan karena menjalani jadwal yang padat dan waktu istirahat tak banyak. Walaupun skuad Garuda dilanda kelelahan, pemain timnas Indonesia pun masih memiliki ketad kuat. Salah satunya Rivaldo Papahan yang memiliki tekad kuat jelang lawan Vietnam ini. Pemain Borneo FC itu mengaku bahwa pertandingan melawan Vietnam nanti pastinya jadi laga berat. Apalagi Vietnam juga diketahui menurunkan pemain-pemain terbaiknya dalam ajang 2 tahunan ini. Tentu ini tak akan menjadi laga mudah karena skuad Garuda saat ini juga mayoritasnya dihuni pemain muda. Saya mempersiapkan diri saya untuk pertandingan melawan Vietnam dan saya pikir ini akan menjadi laga berat, ujar Rivaldo Papahan dalam konferensi pers Sabtu 14 Desember 2024. Pemain berusia 21 tahun tersebut memang mengaku laga antara timnas Indonesia versus Vietnam akan jadi pertandingan berat. Namun, ia memiliki tekad kuat untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaiknya. Sudah banyak memakan korban. Vietnam dipastikan was-was dan kepanikan dengan strategi jitu timnas Indonesia, yaitu lemparan maut yang membahayakan dari Pratama Arhan. Ternyata Vietnam akan lakukan hal ini untuk mengantisipasi hal itu. Lemparan ke dalam bek timnas Indonesia Pratama Arhan ternyata membuat beberapa pihak panik. Media Vietnam bahkan menyarankan pelatih Kim Sang-sik untuk menyiapkan taktik khusus agar bisa meredam lemparan mematikan skuad Garuda tersebut. Timnas Indonesia dalam ajang ASEAN Cup 2024 ini memang telah menjalani 2 pertandingan dengan meraih 1 kemenangan 1-0 atas Myanmar dan sekali imbang 3-3 lawan Laos. Dari 2 laga yang telah dilakoni timnas Indonesia ini terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya lemparan ke dalam Pratama Arhan yang juga menarik perhatian media Vietnam. Media Vietnam Tet Hao 247 menyoroti beberapa langkah timnas Indonesia yang bisa membahayakan Vietnam. Hal ini karena Vietnam akan menjamu timnas Indonesia pada laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Vietri Stadium, Vietnam pada 15 Desember 2024. Jelang laga ini, media Vietnam menyebut timnas Indonesia membuat kerugian setelah ditahan imbang Laos 3-3. Padahal timnas Indonesia mengejar tiket lolos ke semifinal, tetapi mereka harus mendapatkan hasil imbang. Situasi ini membuat mereka menyebut timnas Indonesia mengalami kerugian karena itu. Namun The Tao 247 tak bisa mengabaikan bahwa skuad Garuda memiliki gerakan unik yang bisa membuat tim Vietnam membencinya. Tim asuhan Shin Tae-yong memang bukan tik terkuat dalam ajang 2 tahunan ini, tetapi mereka memiliki senjata mematikan buat tim lawan. Senjata yang dimaksud yakni lemparan ke dalam Pratama Arhan yang memang terkenal mematikan. Lemparan Pratama Arhan itu sudah memakan banyak korban selama timnas Indonesia beraksi. Tetapi dalam ajang ASEAN Cup 2024 ini ia lagi-lagi menjadi sorotan. Pemain Suwon FC tersebut bahkan mencetak assist dari 3 gol dari 4 gol yang dicetak timnas Indonesia dari 2 laga melawan Myanmar dan Laos. Assist tersebut dicetak Pratama Arhan melalui lemparan ke dalam yang langsung mengarah ke depan gawang dan para pemain timnas Indonesia yang ada di kotak penalti bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin.
Bahkan satu-satunya gol skuad Garuda atas Myanmar itu berawal dari lemparan Pratama Arhan dan akhirnya menjadi kemelut di depan gawang. Setelah itu bola jatuh ke arah Asnawi Mangkualam dan akhirnya gol tersebut menyelamatkan timnas Indonesia saat melawan Myanmar. Kemudian lemparan ke dalam itu kembali memakan korban saat timnas Indonesia menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember 2024. 2 dari 3 gol yang dicetak timnas Indonesia dalam laga tersebut tercipta melalui lemparan ke dalam. Lemparannya tersebut mampu dimanfaatkan dengan apik oleh Muhammad Ferrari yang ada di depan gawang dan ia menyundulkan bola ke arah gawang. Kapten timnas Indonesia itu bahkan mencetak 2 gol yang dua-duanya datang dari lemparan Pratama Arhan. Menurut media Vietnam, mantan pemain PSIS Semarang itu memang memiliki kualitas yang bagus karena lemparannya sangat akurat dan kuat. Untuk itu bahkan lemparannya tersebut tepat sasaran ke depan gawang tim lawan. Satu langkah Indonesia ini bisa menyebabkan tim Vietnam kehilangan poin, tulis The Tao 247 sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman media Vietnam The Tao 247, Jumat 13 Desember 2024. Senjata lemparan ke dalam yang mematikan. Lemparan ke dalam yang dahsyat menjadi sorotan paling cemerlang timnas Indonesia di turnamen tahun ini yang dipimpin Pratama Arhan itu lanjutnya. Menariknya, pada gol kedua ke gawang Laos, Pratama Arhan bahkan langsung melemparkan bola ke kotak penalti, menyiapkan panggung bagi Ferrari untuk mencetak gol sundulan. Lemparan pemain ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan sangat akurat. Menurut media Vietnam ini, timnas Indonesia ini tak hanya memiliki satu pemain saja. Namun ada pemain lain juga yang memiliki kualitas sama, yakni Robby Darwish. Pemain Persib Bandung tersebut diketahui memiliki kualitas yang sama dan tak kalah dari Pratama Arhan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa saja kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung timnas Indonesia. Kali ini Erick mungkin dikabarkan langsung terbang ke Belanda untuk memastikan Ivar Jenner bergabung dengan skuad Garuda dalam persiapan menghadapi Vietnam pada matchday ketiga Piala AFF 2024. Langkah ini diambil setelah klub Ivar sempat dikabarkan enggan melepas pemain muda berbakat tersebut karena jadwal kompetisi yang padat. Semoga saja Erick Thohir dengan tekad kuat melakukan negosiasi intensif dengan pihak klub Ivar Jenner demi memperjuangkan kepentingan nasional. Kami harus memastikan pemain-pemain terbaik bisa tampil untuk membela timnas Indonesia. Tidak ada kompromi ketika bicara tentang kehormatan negara. Ini sebuah harga diri bangsa yang harus dipertaruhkan. Lawan Vietnam mau nggak mau kita harus berikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, begitulah mungkin kira-kira kata Erick Thohir. Kabar tentang potensi kehadiran Ivar Jenner di skuad Indonesia untuk melawan Vietnam langsung menyita perhatian. Vietnam yang menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala AFF tahun ini, kini bisa saja merasa terancam dengan kekuatan tambahan yang dibawa timnas Garuda. Kehadiran Ivar, gelandang energik yang bermain di Liga Eropa, dinilai bisa menjadi pembeda dalam laga krusial tersebut. Media Vietnam juga bisa saja melaporkan bahwa langkah Erick Thohir ini menandai keseriusan Indonesia untuk meraih kemenangan atas mereka. Indonesia memperlihatkan komitmen tinggi. Dengan tambahan Ivar Jenner, mereka akan semakin sulit dihentikan setelah kemarin Marcelino mendapat kartu merah. Mereka bergerak cepat mendatangkan pemain keturunan untuk membela skuad Garuda, tulis salah satu media Vietnam. Harapan besar untuk timnas Garuda, kehadiran Ivar Jenner di lini tengah diharapkan dapat menambah kreativitas dan stabilitas permainan Indonesia. Bersama pemain naturalisasi seperti El Clemer Rafael Struijk, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi diyakini mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Dengan Erick Thohir yang turun langsung, para pecinta sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar agar timnas Indonesia bisa memberikan penampilan terbaiknya dan membawa pulang trofi Piala AFF tahun ini. Laga melawan Vietnam sendiri akan menjadi ujian besar bagi timnas, tetapi dengan persiapan matang dan komposisi pemain yang solid, skuad Garuda optimis mampu menghadapi tantangan tersebut. Di sisi lain dan faktanya,
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ingin mempercepat Ivar Jenner bergabung di ASEAN Cup 2024 usai Marcelino Ferdinand di kartu merah dan harus absen saat lawan Vietnam. Pasca laga lawan Laos, satu kerugian besar dialami Timnas Indonesia karena Marcelino Ferdinand tak bisa tampil lawan Vietnam buntut kartu merah yang diterimanya. Marcelino Ferdinand mendapatkan 2 kartu kuning dalam pertandingan itu pada menit ke-37 dan 67. Ketika ditanya oleh wartawan soal pengganti Marcelino, Sintayong pun menyinggung nasib Ivar Jenner. Ivar Jenner bisa jadi solusi absennya Marcelino di laga lawan Vietnam. Sintayong pun bahkan meminta bantuan wartawan untuk menulis berita agar Ivar Jenner cepat dilepas karena saat ini klubnya, Jong FC Utrecht, belum mengizinkan. Untuk pertanyaan pertama, saya sebenarnya ingin memanggil Ivar, memang sedang ada usaha besar dari PSSI, kata Sintayong dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Manahan, Solo. Saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Ivar bisa datang ke Timnas Indonesia. Ivar sendiri mau untuk ke Timnas Indonesia, tetapi klub tidak mau lepas, tambahnya. Sementara dalam wawancara terpisah, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi Ivar Jenner tidak bisa bergabung lebih cepat. Pasalnya Ivar hanya akan dilepas Jong FC Utrecht setelah tanggal 21 Desember 2024. Artinya Ivar baru bisa gabung Timnas Indonesia andai pasukan Garuda lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kalau Ivar Jenner, kami sudah kirimkan surat kepada klubnya, kata Sumarji kepada wartawan klubnya kalau tidak salah baru akan selesai pertandingan pada 21 Desember 2024. Sehingga kalau kita melihat kondisinya seperti ini, kemungkinan besar dalam waktu dekat ya tidak mungkin Ivar Jenner datang, imbuhnya. Hal serupa juga berlaku untuk Justin Hubner yang masih ditunggu kedatangannya ke ASEAN Cup, belum ada kabar juga untuk Justin Hubner. Kami terus berupaya dalam kurung membuatnya bergabung Timnas Indonesia, kata Sumarji. Bagaimana guys menurut kalian? Cara apa lagi yang harus dilakukan PSSI agar Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa dilepas oleh klubnya dan memperkuat Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.